Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 Kementerian Agama di Balai Diklat Keagamaan Semarang yang berbahagia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, sehat dan sehat Pak. Pak. bahagia. Masih powerful, masih berenergi. Siap. Insya Insya Allah Allah. Siap. Insya Allah Bapak. Ya, harus powerful, harus berenergi karena masih banyak yang harus Bapak Ibu lakukan hingga nanti tuntas Bapak Ibu mengikuti latsar. Ya, masih ada waktu 1 bulan lebih yang harus Bapak Ibu lalui. Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dalam keadaan sehat walafiat, ada kesempatan, ada kekuatan, ada kemampuan untuk melaksanakan tugas di hari ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan limpahan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah sinkronus yang terakhir. Bapak Ibu di agenda 2 ini mendapatkan materi sebanyak 44 jam pelajaran, 18 jam dilakukan secara sinkronus, kemudian 26 jam dilakukan secara asinkronus. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir untuk agenda 2. Di pertemuan kali ini Bapak Ibu ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu mempresentasikan tugas individu, tugas kelompok, kemudian tugas individu, tugas kelompok itu 1 ya. Kemudian yang kedua itu adalah studi kasus. Kemudian yang ketiga refleksi. Ada 3 hal yang akan kita lakukan di hari ini. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita energizing dulu ya. Kita semangati hari ini dulu. Tepuk 3 kali Bapak Ibu. Tangan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Mau 3 kali kok 4 kali gitu. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian begini. Ya, gini. Bisa kelihatan ya. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebaliknya gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu pertemukan kedua ujung jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambil merem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang silangkan jari seperti ini. Bertemu tapi ngilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sambil merem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang mengetahui manfaatnya Bapak Ibu? Buat ngecek saraf kita, Buat Pak. ngecek saraf. Masih ingat ya? Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, satu tepukan ya, kedua tangan, lalu genggam, genggam. Menggenggam kedua tangan, ibu jari. Berdasarkan penelitian Roger Wolcott-Sperry, ahli psikologi saraf. Lihat jempol Bapak Ibu, ya, lihat jempol Bapak Ibu. Apabila jempol tangan kiri di atas jempol tangan kanan, pertama Anda adalah orang yang praktis. Yeay.
Kedua, Anda adalah seseorang yang tidak pernah membuat keputusan di saat yang tak tepat. Yeay. Kemudian yang ketiga, selera humor Anda unik. Ya, yang keempat, cerdas. Yang kelima, romantis. Yeay. Baik, berikutnya. Lihat jempol tangan Bapak Ibu. Apabila jempol tangan kanan berada di atas jempol tangan kiri, maka Anda memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Ye. Kedua, memahami orang lain. Kemudian yang ketiga, berpikir di luar kotak, out of the box. Ye. Nah, kemudian seperti ini nih. Jika Anda nyaman ya, nyaman tangannya seperti ini, nyaman tangannya seperti ini, Anda perfeksionis. Anda memiliki potensi kepemimpinan dengan contoh mendengar orang lain, kejujuran dan kesungguhan. Yeay. Tapi jarang-jarang ya seperti ini ya. Namanya menggenggam itu ya gini ya. Ini soal kenyamanan ya Bapak Ibu, soal Ya. kenyamanan. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang masih punya anak usia dini ya. Coba dicek. Nak, coba nak, tanganmu seperti apa? Wah, itu suruh begini. Nanti kalau tahu kondisi seperti itu, kita bisa treatment ya. Kita bisa treatment. Misalnya dia dominan otak kanan atau otak kiri. Nah, kita treatment supaya seimbang. Ya, biasanya gini, kalau seimbang itu ya enggak tidak menonjol-menonjol amat ya, tetapi dia menjadi orang yang bisa membawa diri. Punya kecerdasan intrapersonal yang bagus. Dia itu mudah bergaul, bergaul dengan orang lain. Baik, Bapak Ibu, cukup ya. Kita masuk ke agenda. Ya, kami persilakan kepada kelompok 4A untuk mempresentasi membuat informasi berakhlak dalam bentuk desain grafis. Silakan kelompok 4A. Pak, izin share screen. Ya, silakan. Wow, ini warna dominan background-nya adalah warna Biru. biru ya, warna biru. Wah, mantap ini. Oke. Kemudian dengan berbagai macam animasi di setiap core value. Nah, kemudian di bagian awal akronimnya ya, huruf awal akronim diberi warna yang berbeda. Berakhlak. Kelak. Berha. Oh iya. Urutannya kan nggak ada. Jadi ini singkatannya apa? Kondo. Ono berha. Ya dihafal ya. Oke. B. Oke, ini biru, hijau, biru dan hijau. Ya, Ada penomorannya, Bapak. lengkap juga. Kalau yang ini animasinya cuma dua ya, atas dan bawah ya, animasinya ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Aplaus untuk kita semua dengan menyematkan reaksi clap hand. Oke.
untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan diskusi ya, akan diskusi sebuah video. Bapak Ibu diskusikan core value apa, Bapak Ibu, core value apa yang tercermin di dalam video yang akan Bapak Ibu cermati. Nanti silakan masing-masing kelompok masuk ke chat room ya, chat room, ke breakout room. 4A masuk ke 4A, 4B masuk ke 4B. Jadi kita bagi dua kelompok seperti biasa. Saya kirimkan, sematkan link YouTube-nya ya, link YouTube-nya ke chat. Ya, sudah saya sematkan di chat. Silakan masing-masing tautan video yang sudah saya sematkan di Punten chat. Bapak izin Silakan. bertanya. Ini nanti output Ya. hasil diskusinya apakah Ya. disampaikan langsung atau pripun? Ya, output hasil diskusinya silakan ditulis ya. Jadi core value atau nilai dasar apa yang tercermin dalam video, misalnya berorientasi layanan, nanti tunjukkan di bagian scene, namanya scene ya kalau dalam film itu, di bagian scene apa, misalnya di bagian scene menyambut tamu dengan ramah, di bagian scene memeriksa berkas misalnya, itu ya, tulis keterangannya itu. Scene, kalau di video itu namanya scene, seperti itu Bu. Bisa dipahami ya? Bapak Ya, Ibu Pak, bisa paham. menggunakan Word saja ya, pakai Word kemudian dibuat tabel. Berorientasi akhlak. Ini di sini di kolom pertama adalah nilai dasar, kemudian bagian kedua eh, footage atau video atau aktivitas, tulis seperti itu. Kolom kedua itu aktivitas, diberi keterangannya. Misalnya tadi saya contohkan berorientasi akhlak, ada pada aktivitas menerima tamu dengan ramah, kemudian untuk akuntabel memeriksa berkas dengan cermat misalnya. Seperti itu ya. Baik, silakan Bapak Ibu ke ruang breakout room yang sudah dibagi. Waktu diskusi 15 menit. Waktu diskusi 15 menit. Cukup ya? Silakan. Biar semuanya bisa tahu. Assalamualaikum. Monggo, bila.
Saking putih niki. Kula saking Karanglaru, Pak. Nggih. Langsung kan cekap nggih. Langsung kan dengan kepala kepala. Mohon maaf Bu, ini yang satu saya ambil karena untuk arsip data negara. Jadi sudah Bapak Aswan dari Pak Kepala, semoga bermanfaat untuk kita. Lagi administrasinya pinten? Buatan ini mesti gratis. Oh, atur sudah ya, Pak. Sami-sami. Monggo. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Monggo, Mas. Daripada napa? Rekomendasi. Custom kau aku nih. Panon. Oh, saya ngerti. Ini Bu, rekomendasi. Custom kau atanon. Siap, ya. Menika Mas. Ampun. Nasi berapa Bu? Boten Mas. Menika gratis. Nggih. Ampun, nanti semua. Nggih. Salam. Ayo Dek, cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ambil Pak. 36,2 monggo ya. Jadi apa, Mbak? Oh, kita pun jadi mana? Jadi apa, Bu? Tanggal 13. Tanggal berapa? 30 Desember. Ini ya, enggak Pak. Ya, semoga akan nanti narak lagi. Berapa Pak Ge? Iya. Jadi nikahnya jika Pak. Teman ibu sama cekap, dua lagi tanda tangan ini. Jadi kalau kita sama cekap, sehingga anu hari hari juga, sejak dinten itu tanggal 30 Desember 2020, wansi jam 8 pagi. Itu Pak Ge? Dia mencari sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan berbahagia selama-lamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar KUA Kecamatan Rukoh mengucapkan Selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75. Semoga Indonesia rukun. KUA Rukoh. Yes. Videonya nge-lag.
Ini udah Mbak. Langsung Di dibuka link Iya. Google-nya ditampil aja. nggak? Link Google-nya udah aku taruh ya di grup WA. Iya, Mbak. Iya, ini udah mulai proses pengerjaan. Oke. Ditampilkan juga apa di Mbak layar, Tiwi Mbak? sambil ditampilkan aja Mbak. Oh iya, Nah, bentar, tak buka WA dulu. oke. Makasih Mbak Tiwi. Sama-sama. Itu selain berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten. Aku menemukan adaptif karena kan waktu itu lagi COVID kan. Jadi Oh beradaptasi iya, di kebiasaan new normal itu. oke. Kemudian loyal sebenarnya bisa masuk sih Mbak. Dari tidak menerima suap itu kan artinya dia menjaga nama baik KUA. Seperti itu. Pak Sabit, ini kok kadang muncul, kadang tidak. Salah alamat Pak ya? Di kelompok ini, Pak. Tetapi ini memang suka keluar masuk, Pak. Sinyalnya. Oh. Ini ya, udah ya. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Yang bagian kompeten mungkin waktu petugas KUA-nya melayani sesuai dengan keahlian masing-masing ya, Mbak? Iya, betul. Iya, betul. Dan juga apa cepet gitu Mbak. Jadi kan kayaknya memang benar-benar dikerjakan sama ahlinya gitu kan. Yang kalau coba yang Adaptif tadi berarti pas COVID ya. Iya, adaptif karena pas COVID jadi kebiasaan new normalnya juga diterapkan seperti periksa suhu dan pakai hand sanitizer. kuratifnya juga ada itu. Fotonya nggak usah ditempel ya, enggak. Nanti lama ya. Oh, Cukup gitu. keterangannya aja ya. Kan ada kerjasama dengan seluruh organisasi di KUA itu juga termasuk dari kolaboratif. Berarti yang loyal dikasih yang ini ya, tidak memungut biaya.
Yang loyal ya Mbak ya. Iya, atau masuk ke apa? Iya, kalau menurut aku masuk yang tidak memungut biaya kan. Jadi sehingga dia tetap menjaga nama baik KUA-nya seperti itu. Itu Tidak yang memungut biaya akuntabel, bukan akuntabel izin ya. berpendapat, yang akuntabel. Ya Pak, gimana Pak? Itu yang akuntabel apa ya tadi lupa lah ngelag mana. Penggunaan fasilitas dengan tanggung jawab kan itu termasuk tidak tahu. Putus-putus Pak Sabit. Yang berorientasi pelayanan ditambahkan waktu petugasnya menanyakan alamat seperti itu, nama, gitu ya. Oh ya, menanyakan nama, alamat dan memberikan penjelasan ya. Ya Mbak. Yang akuntabel, oh ya udah menggunakan fasilitas dengan tanggung jawab. Ya. Izin. Ya. Oh iya Mbak, sama satu lagi kalau menurutku yang berorientasi pelayanan. Apa namanya? Ruangan ataupun gedung KUA itu didesain agar orang tuh nyaman buat menunggu gitu. Soalnya tadi kan kayak bersih seperti itu. Tempatnya juga ada untuk tempat nunggu kayak gitu. Apa sih kalau yang datang namanya membuat Selamat datang. Membuat nyaman atau kerasan gitu. Baik Bapak Ibu, cukup ya. ya, Cukup, silakan kembali ke main room ya. Ke main room kelompok 4. Saya tunggu di main room. Baik, Sudah ya. udah ya, sementara itu dulu. masuk ke 4 lagi ya Mbak ya. Iya. Belum di download ya. Oke. Dibantu tulis teman-teman. Jadi dari tim kami, kelompok kami, kami membreakdown dari nilai ASN berakhlak yang kami temukan menurut analisis kelompok kami. Yang pertama tentang orientasi pelayanan dikaitkan dengan scene ketika penyambutan tamu dengan senyum dan salam. Kemudian yang akuntabel, yang pertama tentang pegawai menjelaskan prosedurnya secara jelas. Kedua, biaya pendaftaran pernikahannya dijelaskan secara transparan. Kemudian yang tentang kompetennya, yakni pihak KUA memberikan
bimbingan pranikahnya. Kemudian untuk harmonis, untuk sin di mana prosesi akad nikah dan penyerahan buku nikah. Kemudian untuk loyalnya, yakni kita beranggapan bahwa pegawai KUA-nya bekerja di luar jam kerja. Kemudian yang adaptif, yakni pendaftaran nikah pada aplikasi SIMKAH. Dan yang kolaboratif, yakni pembayaran pendaftaran melalui pihak bank. Mungkin seperti itu yang dari kami diskusikan. Sekian. Baik, kita aplaus untuk kelompok 4B dengan menyamatkan tanda clap hands. Terima kasih. Berikutnya untuk kelompok 4A, dipersilahkan. Baik, mohon izin kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu setelah menonton video pelayanan KUA Pelupuh Kemenak Sragen. Jadi untuk semua core value atau nilai dasar dari berakhlak itu terdapat dalam KUA Pelupuh Kemenak Sragen ini yang dibuktikan dengan yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi skinnya yaitu ketika petugas KUA menyambut tamu dan saat menghadapi tamu dengan cara menanyakan nama, alamat, dan memberikan penjelasan dengan cekatan. Kemudian selain itu ditunjukkan juga dengan suasana kantor yang bersih, yang rapi dan nyaman sehingga tentunya tamu ataupun orang-orang yang datang ke KUA itu nyaman dan kerasan. Kemudian yang akuntabel itu terdapat scene bahwa poster menunjukkan biaya pelayanan gratis dan ternyata dalam pelayanan pun juga gratis. Nah, sehingga memang sesuai apa yang ada di fakta itu sesuai dengan yang informasi ataupun ada yang poster. Kemudian juga petugas KUA menggunakan fasilitas dengan tanggung jawab serta petugas pun melaksanakan tugas secara jujur dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada kompeten, yaitu scene yang menyatakan bahwa memang petugas yang menjalankan tugasnya itu sudah dibagi oleh masing-masing tugasnya dan menjalankan tugasnya itu sesuai dengan keahliannya atau sesuai dengan bidangnya. Dan yang kemudian ada harmonis. Nah, ini nampak pada pembinaan pengantin oleh penghulu yang menyejukkan dan tanpa membeda-bedakan. Jadi memang rasanya bahwa kita yang datang ke sana pun nyaman, sejuk dan sebagainya seperti itu. Kemudian loyal. Nah, loyal ini bisa kita temukan ketika scene yaitu scene di akhir para petugas mengucapkan hari amal bakti di akhir video dan tentunya petugas tidak memungut biaya tambahan sehingga ini menjaga nilai ataupun harga diri dari seorang ASN seperti itu bahwa ternyata pelayanan yang diberikan itu tidak memberatkan atau tidak harus memberikan uang seperti itu. Dan yang adaptif itu terlihat bahwa video itu diambil ketika COVID sehingga harus ada beberapa adaptasi perilaku yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah kebiasaan new normal seperti pemeriksaan suhu dan penggunaan hand sanitizer. Dan terakhir adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini ditunjukkan ketika sesama petugas itu saling bekerja sama. Nah, sehingga apa? Sehingga ada pekerjaan ataupun ada tugas itu bisa selesai tepat pada waktunya dan juga pada pelayanan rekomendasi nikah. Jadi ketika yang menerima itu tahu, oh harus diarahkan ke bagian mana untuk rekomendasi bimbingan pranikah seperti itu sehingga apa namanya kolaboratif antar petugas KUA ini terjaga. Sekian dari kami kelompok A. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 4A dengan menyematkan emoticon raise hand, kok raise hand toh, clap hands. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya ada 2 video KUA yang menunjukkan layanan prima kepada masyarakat ya. Bapak Ibu, jadi Kemenak ini mengalami transformasi fungsi kelembagaan, terutama di KUA. Dulu itu KUA itu hanya ibarat sebagai tempat ampiran ya, untuk mengesahkan saja. Layanannya tidak maksimal, bangunannya seadanya,
Yang penting ada penduduknya, yaitu para penyuluh. Itu baru dari sisi SDM, belum dari sisi tata kelola administrasi. Dokumen-dokumen tidak tertata dengan rapi. Namun transformasi yang terjadi di Kementerian Agama, khususnya di satuan terkecil, unit pelaksana teknis terkecil Kementerian Agama, yaitu KUA, transformasi ini didasari adanya tuntutan kebutuhan masyarakat, yaitu di bidang layanan keagamaan. Wajah Kementerian Agama sesungguhnya itu berada di unit terkecil Kementerian Agama, yaitu KUA, madrasah, kantor Kementerian Agama. Jadi wajah Kementerian Agama yang besar itu di situ Bapak Ibu. Bukan kantor yang besar di MH Tamrin atau di Lapangan Banteng. Ini dibuktikan dengan adanya survei kepuasan yang dilakukan oleh KPK dan instansi yang lain melalui apa? Melalui Kemenak, melalui KUA, melalui madrasah. Jadi wajah Kementerian Agama ada di situ. Oleh karena itu, transformasi fungsi keorganisasi, transformasi pola dan mekanisme layanan serta sarana prasarana adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Dengan adanya tuntutan itu Bapak Ibu, kemudian kantor urusan agama diubah sedemikian rupa menjadi kantor layanan yang nyaman, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu bisa melihat kantor KUA sekarang gedungnya bagus-bagus. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu ada yang ke KUA Sewon, dulu KUA Sewon itu pernah menjadi KUA teladan. Gedungnya bagus Bapak Ibu. Ada balai nikah. Balai nikah itu tidak berupa ruangan tanpa dekorasi, tetapi ruangan yang sudah didekorasi, di mana dekorasi itu respon terhadap kebutuhan mempelai untuk melakukan proses pernikahan. Jadi ada bunga-bunganya, ada tempat duduk untuk para pengantar pengantin. Orang datang tanpa bayar karena pernikahannya di KUA pada jam kerja gratis, nikah di situ difasilitasi dengan ruang yang bagus. Itu yang dilakukan oleh KUA Bapak Ibu. Maka dalam perkembangannya, melihat perubahan yang sangat signifikan di KUA, tren Gen Z sekarang itu yang mau menikah Bapak Ibu, itu memanfaatkan KUA. Akan berpikir begini, orang itu daripada biaya habis untuk mengadakan prosesi pernikahan dengan kemewahan di luar jam kerja, di luar KUA, mending biaya itu digunakan untuk modal keluarga. Pernikahan gratis saja ke KUA. Di sana sudah ada gedungnya, sudah ada tempat untuk para pengantarnya. Jadi betapa efisien bagi para catin untuk melakukan prosesi akad nikah di KUA. Itu transformasi yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Terlebih lagi dengan terbitnya PMA nomor 20 ya tahun 2019 tentang biaya nikah, di mana biaya nikah itu sudah diatur sedemikian rupa. Nikah itu gratis. Kalau di KUA di jam kerja itu gratis. Tapi kalau mau dilaksanakan di luar jam kerja, di hari libur, bayarnya hanya ke negara. Tidak ke perorangan, uangnya disetor ke kas negara, menjadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Lalu para penghulu yang datang ke lokasi, di rumah misalnya, tidak boleh menerima, dulu itu namanya bedolan, tidak boleh menerima uang saku, uang terima kasih, tidak boleh. Dan itu sudah ditanamkan ke diri para penghulu. Tidak ada sekarang itu penghulu itu yang mau menerima amplop, tidak ada. Karena apa? Sudah ada whistleblower system. Jadi kalau misalnya ada penghulu yang bermain itu, nanti masyarakat akan melaporkan. Nah, kita dengan kebijakan ini Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu itu ada namanya penghulu teladan. Nah, penghulu teladan itu dia selalu melaporkan penerimaan-penerimaan yang tidak seharusnya. Dilaporkan ke KPK. Dalam 1 tahun dia mengurus
melakukan peristiwa nikah sebanyak sekian ratus kali. Dia nerima sekian kali, dilaporkan ke KPK. Sehingga dia mendapatkan penghargaan sebagai penghulu teladan, melaporkan itu. Jadi penerimaan yang tidak seharusnya, bukan haknya itu dilaporkan. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam PMA nomor 20 tahun 2019, jasa profesi penghulu itu sudah ditentukan, sudah ada. Jadi penerimaan jasa profesi itu sudah diatur oleh undang-undang. Itulah kronologi atau penataan sistem. Penataan sistem yang ada di KUA, di unit terkecil Kementerian Agama. Mulai dari satu, penataan regulasi biaya nikah yang sangat transparan. Kemudian yang kedua, penataan biaya jasa profesi yang transparan juga diatur oleh regulasi peraturan Menteri Keuangan. Penataan fungsi KUA, baik sarana prasarana dan seterusnya. Maka kalau KUA yang ada yang maju itu ada namanya pojok konsultasi keluarga sakinah, ada. Bahkan KUA itu ada yang kerjasama dalam 1 tahun itu mengadakan nikah gratis, nikah massal gratis. Atau ada pojok konsultasi di beberapa mall. Ada kursus satin secara massal. Itu yang dilakukan oleh KUA berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, dengan instansi yang lain. Nah, yang demikian itu Bapak Ibu juga diharapkan diimplementasikan di unit terkecil yang lain seperti madrasah, kantor Kementerian Agama. Maka di beberapa kantor Kementerian Agama juga melakukan transformasi yang signifikan, layanan-layanan yang serba cepat. Misal kemarin saya contohkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Layanannya yang memuaskan masyarakat sehingga indeks kepuasan masyarakatnya tinggi, melakukan penataan organisasi, reformasi di birokrasi, baik dari sisi tata laksana, dari sisi manajemen SDM, kemudian pengawasan. Akhirnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul mendapatkan penghargaan dari Menpan RB sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian Kemenak Kota Yogyakarta juga demikian. Dan tidak banyak KUA yang seperti itu. Kantor Kementerian Agama yang mendapatkan predikat BBM nggak banyak. Karena prosesnya itu memang berat dan harus satu langkah, harus satu kesatuan antara seluruh anggota atau seluruh pegawai yang ada. Dimulai dari pimpinan, kepala satuan kerja, sampai jabatan pelaksana yang rendah. Jabatan pelaksana dari golongan yang misalnya golongan 2, golongan 1 kalau ada gitu ya. Jadi mulai dari pimpinan sampai mitra bawah itu harus satu padu. Memiliki persepsi yang sama, memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani. Nah, itu Bapak Ibu saya kira 2 video tadi bisa kita menginspirasi kita ya untuk terus membuat perubahan, memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, bagi stakeholder. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke agenda berikutnya yaitu memaparkan tugas individu Bapak Ibu membuat matriks core issue dan pemaknaan atau mengaitkan dengan nilai berakhlak. Kami persilakan siapa dulu yang akan menampilkan untuk tugas individu yang ketiga. Nanti kita telah bersama ya. Silakan. Izin kula nggih Pak Ya, Restiana. silakan Bu Restiana ya. Oke. Ini untuk tugas individu hari ketiga itu tentang matriks nilai berakhlak nih Pak. Saya
sendiri ini untuk jabatannya saat ini CPNS Pengawas Jaminan Produk Halal. Lalu salah satu isu yang menurut saya harus segera ditangani di tempat tugas saya itu adalah minimnya informasi Pak mengenai publikasi tentang sertifikat halal, pengajuan sertifikat halal. Nah, dari isu utama tersebut saya breakdown untuk bisa mengatasi. Pertama, dari segi SDM, itu saya amati, termasuk saya sendiri, Pak, kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang digital. Lalu kegiatan yang ingin saya lakukan nantinya itu ada pelatihan pengelolaan media digital. Untuk tahapannya bisa mengikuti webinar atau workshop. Ini mencerminkan matriks nilai berakhlak dari segi kompeten, maaf Pak. Peningkatan kapasitas untuk mengelola media digital secara profesional. Lalu Baik, cukup Bu. Ya, Oh, nggih. saya ingin menjelaskan Bapak Ibu, mohon nanti hal-hal penting dicatat ya, supaya tidak mengulang ya. Yang pertama, core isu Bapak Ibu, analisis isu kontemporer, diprioritaskan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan Bapak Ibu. Kalau sebagai guru berarti tugas guru. Kalau sebagai pengawas jaminan produk halal berarti sebagai pengawas jaminan produk halal. Panjenengan lihat uraian tugas jabatannya di peraturan menteri. Pengawas jaminan produk halal dan tugas jabatan pengawas jaminan produk halal. Urainya ini banyak di situ Bu ya. Yang guru juga demikian, ada regulasinya. Tugas jabatan guru. Misalnya lagi penghulu, ada tugas jabatan penghulu atau penyuluh. Yang pertama, fokus pada tugas jabatan. Kalau Bapak Ibu misalnya nih, posisi belum jelas nih ya, maka boleh di luar tugas jabatan, tetapi hanya dibatasi maksimal lingkup satuan kerja. Lingkup satuan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari core isu yang membutuhkan kewenangan jabatan tinggi atau pejabat struktural. Contoh, satu, tentang SDM, kekurangan SDM. Kalau SDM kurang, siapa yang bisa memenuhi Bapak Ibu? Ini pertanyaan saya. Siapa yang bisa memenuhi kekurangan SDM? Kementerian Pusat. Pusat yang bisa menentukan itu saja atas persetujuan Kementerian Pendayagunaan Pusat dan ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Disitulah kemudian dibutuhkan jabatan apa, jumlahnya berapa. Maka yang melakukan ABK adalah tim Anjab ABK. Dan itu biasanya di Satker, di Kemenak itu akan ke pusat Jakarta. Jakarta diusulkan ke Kemenpan RB. Menpan RB seperti itu. Karena itu ada kewenangan tersendiri, hindari itu. Yang kedua, terkait dengan SOP. Tidak adanya standar prosedur bla bla bla. Yang mengesahkan SOP itu adalah pejabat eselon 3, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, Kemenak Provinsi, itu yang mengesahkan. Maka hindari yang seperti itu. Dan sejenisnya, isu-isu yang membutuhkan kewenangan kebijakan pejabat struktural. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua ya. Yang ketiga Bapak Ibu, analisis kemarin di agenda pertama, itu adalah Bapak Ibu diajak untuk berlatih. Karena berlatih bisa jadi core isu yang diangkat ini belum relevan dengan yang pertama tadi saya jelaskan. Belum relevan dengan fokus tugas fungsi Bapak Ibu dan relevan dengan tugas fungsi organisasi.
Kemudian yang kedua, melampaui kewenangan. Barangkali masih ada yang seperti itu. Maka nanti Bapak Ibu, core issue ini masih dimungkinkan berubah, ya. Diubah sesuai dengan yang saya tadi jelaskan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang keberapa ini? Sudah banyak nih, catat tuh. Selanjutnya Bapak Ibu, pastikan core issue itu Bapak Ibu, core issue itu bisa panjenengan selesaikan dalam waktu 30 hari. 30 hari itu sudah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saya gambarkan. 3-5 hari untuk perencanaan, pelaksanaan, aktualisasi. Kegiatannya bisa, 1, merencanakan bla 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 bla, atau koordinasi bla 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 bla. Kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, ketiga, keempat bisa langsung ke pelaksanaan atau jenis kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Kemudian kegiatan yang kelima adalah evaluasi. Jadi minimal dalam rancangan aktualisasi ada 5 kegiatan. Minimal ada 5 kegiatan. Pastikan dapat tercapai dalam waktu 30 hari. Saya ulangi. 3-5 hari pertama untuk perencanaan, 20 hari untuk pelaksanaan, kemudian 3-5 hari untuk evaluasi, dan membuat laporan. Membuat laporan yang sudah disertai dengan bukti fisik. Bukti fisik setiap tahap kegiatan. Jadi Bapak Ibu datang ke Balai Diklat itu sudah membawa laporan. Sebab apa? Bapak Ibu di Balai Diklat hanya 3 hari. 3 hari, 1 hari pertama Bapak Ibu datang, kemudian ada pengarahan. Setelah itu Bapak Ibu mendapatkan materi agenda 1 berupa pembinaan mental fisik disiplin. Latihan baris berbaris dan sebagainya. Itu hari pertama itu sudah melelahkan itu. Baru hari kedua itu langsung seminar laporan aktualisasi. Maka tidak ada waktu untuk menyusun laporan di Balai Diklat. Di Balai Diklat Bapak Ibu harus sudah membawa laporan. Hari ketiga penutupan. Jadi pastikan kegiatan itu bisa tercapai dalam waktu 30 hari. Yes, 30 hari itu sudah termasuk laporannya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, tidak perlu yang wah, yang jauh. Cukup yang sederhana tetapi tercapai. Sederhana dan itu berdampak pada Bapak Ibu guru. Itu lebih baik daripada yang wah, kelihatannya tinggi, muluk-muluk, tapi nggak tercapai. Saya contohkan yang sederhana ini. Saya Widya Iswara. Kewajiban saya membuat bahan pelatihan. Ada isu belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan bahan pelatihan. Lalu saya dapat gagasan. Saya ingin memanfaatkan Canva untuk pembuatan bahan ajar atau bahan tayang. Maka nanti judul aktualisasi saya adalah pemanfaatan Canva dalam pembuatan bahan tayang mata pelatihan bla 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 di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sederhana, tetapi dapat saya capai. Dapat saya capai. Pemanfaatan Google Form untuk bla 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 bla. Nah, tuh. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merumuskan core issue, di dalam core issue itu ada 2 kondisi. Kondisi negatif dan lokus. Kondisi negatif misalnya kurangnya bla bla bla, belum bla 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 bla. Di mana? Nah, lokus menunjukkan lokus. Lah nanti ketika Bapak Ibu masuk ke rancangan aktualisasi, tinggal menambah 1 komponen, yaitu ide gagasan kreatif atau inovasi.
Sehingga di dalam rancangan aktualisasi terdiri dari 3 komponen. Pertama, ide gagasan kreatif atau inovasi untuk mengubah kondisi di lokus tertentu. Ide gagasan kreatif atau inovasi, kondisi yang baru yang diharapkan, lokus. 3 komponen ini. Saya contohkan tadi, pemanfaatan ide gagasan saya, pemanfaatan Canva untuk membuat bahan tayang yang menarik pada mata pelatihan bla 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 di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, jadi 3 komponen ini yang harus ada dalam rancangan aktualisasi dan judul. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, oke. Nah, kemudian memaknai atau mengaitkan dengan nilai-nilai berakhlak, Bapak Ibu kaitkan dengan kegiatan. Kaitkan dengan kegiatan, bukan tahap kegiatan. Setiap kegiatan bisa lebih, tidak harus 7 nilai. Misalnya ini kegiatan, ini meskipun masih dikoreksi ya, misalnya ini kegiatan pelatihan pengelolaan media. Keterkaitannya apa? Misalnya hanya ada 3 nilai, tidak apa-apa. Misalnya hanya ada 3 nilai ya. Nilai yang pertama, berorientasi layanan, adaptif, dan loyal misalnya. Tidak apa-apa. Untuk setiap kegiatan. Jadi tidak harus semuanya 7, tidak harus. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, bagaimana cara mengaitkannya, Bapak Ibu? Mengaitkan nilai berakhlak. Kemarin sudah saya singgung. Buatlah indikatornya. Kemarin saya contohkan. Indikator harmonis misalnya. Suami istri sering naik motor ke pasar berdua. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru. Membuat bahan ajar yang kalau bahan ajar itu yang berkualitas itu standarnya apa? Yang berkualitas. Modul ajar. Bapak Ibu guru. Informasinya bisa tersampaikan ke siswa. Membuat modul ajar yang memenuhi komponen minimal sesuai aturan, sesuai peraturan. Modul ajar kan ada komponennya ini, ya kan? Ya, ada komponen minimal, ada standar komponen. Pertama, apa Bapak Ibu yang guru? Ada identitas, kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, ada media, ada metode, ada kegiatan, ada evaluasi atau penilaian. Itu contoh modul ajar yang berkualitas. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kalau begitu kita mulai masuk pembahasan contoh analisis isu ini. Nah, kurangnya SDM yang memiliki kompetensi. SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan media digital. Masih umum sekali ini, Bu. Masih umum sekali. Panjenengan itu mau dibidik bidang pengelolaan media digital itu apanya? Kalau dari saya pribadi, Pak, goal akhirnya itu nanti ingin ada publikasi di website resmi Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tentang misalnya alur registrasi sertifikat halal, lalu jika setiap kecamatan ingin mendapatkan pengarahan tentang cara sertifikasi halal nanti bisa diarahkan ke KUA masing-masing. Nah, itu langsung saja sebutkan itu, Bu. Kalau mengatakan bidang pengelolaan media digital kan umum banget, Bu. Oh. Berarti kan belum ada ya, belum ada informasi prosedur ya, belum ada informasi prosedur pendaftaran produk halal begitu ya, misalnya ya. Pak. Betul, Pak. Belum ada, berarti kan harus dibuat nih, harus diadakan.
Iya, Harus diadakan ya tuh Bu. iya Ide Pak. gagasannya apa untuk mengadakan itu? Membuat materi publikasi yang pertama Pak. Ya, membuat materi Lalu publikasi kan tentunya kan itu supaya menarik apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Inovasinya apa? Supaya informasi itu menarik, kemudian mudah dibaca masyarakat. Apa? penggunaan media sosial dan juga penyusunan materi yang menarik Pak. Ya, berarti pemanfaatan media sosial untuk publikasi prosedur pendaftaran apa Bu? Sertifikasi halal Pak. Sertifikasi halal di Kemenak Hmm, Kabupaten Pekalongan Pak. Pekalongan. Oke Pak. Berarti kan ini masalahnya apa tadi? Kurang optimalnya publikasi, Benar. ya toh? Pendaftaran produk halal. Nah, itu kan sederhana toh Bu itu. Iya Pak. Betul. Nah, tetapi itu inovasi panjenengan memanfaatkan media sosial, platform media sosial. Nah, platform media sosial kan banyak sekali. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Tentu harus dibatasi. Nah, nanti untuk pembatasannya jenengan tuangkan di dalam latar belakang, di dalam rancangan. Dibatasi. Oke? Iya Pak. Batasi. Sampai di sini ketemu, Bu. Iya Pak. Alhamdulillah Nah, dapat sekarang pencerahan Pak. kita laut nih. Sudah ketemu core isunya. Apa tadi core isunya? Minimnya publikasi tentang alur sertifikasi halal di Kemenak Kabupaten Pekalongan Pak. Ya, belum optimalnya gitu ya, belum Oh, optimalnya nggih. publikasi. Nah, Ibu punya gagasan apa Eh, tadi? Membuat materi untuk dipublikasikan Pak di media sosial. Membuat materinya tadi katanya pemanfaatan media sosial. Nah, maksudnya membuat Nggih. materi, jenengan mau membuat materi atau memanfaatkan media sosial? Maksudnya kan berarti kan saya harus desain posternya juga Nah, seperti itu berarti Pak. membuat materinya nanti bisa masuk ke tahap kegiatan. Oke, sekarang sudah ketemu ya. Oh, nggih, Ya, nggih. core isunya sudah ketemu, belum ya? Belum Nggih. optimalnya publikasi pendaftaran jaminan produk halal. Berarti kan sudah ketemu nih kondisi, Optimal. belum optimal dan lokusnya di Kabupaten Pekalongan kan Kemenak Pekalongan. Nah, Pekalongan. tinggal tadi gagasan Ibu memanfaatkan media sosial. Sosial. Berarti sudah 3 komponen nih. Nggih. Pemanfaatan media sosial. Bisa lihat jari saya, Bu. Nggih, Pak. Nah, lihat jari saya nih. Tadi Ibu sudah punya 2 komponen ya, sudah ketemu nih. Nggih. Nah, tambah 1 komponen yaitu ide gagasan Ibu. Pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan atau mengoptimalkan publikasi pendaftaran jaminan halal di Kabupaten Kemenak Pekalongan. Kabupaten Pekalongan. Nggih. Oke, Sudah Pak. dapat 3. Nah, nanti kegiatannya nih apa? Kegiatannya berarti mungkin dari awal, Pak. Dari Awal mulai perencanaan dulu, panjenengan perencanaan. konsultasi ke pimpinan, Nggih, leres. kemudian koordinasi dengan tim humas toh itu Nggih. nanti Iya, Pak Humas, dengan Pak. tim humas. Ya, betul, Pak. Kemudian kegiatan berikutnya adalah membuat materi, ya Materi toh? publikasi. Materi publikasi menggunakan apa? Misalnya menggunakan Canva. Canva, Nggih. kan? Nggih, Kemudian Pak. nanti tahapannya, Bu, tahapannya jenengan tentu konsultasi. Konsultasi kan berarti itu nanti tahapannya konsultasi dengan eh, kasih kepala seksi. Nggih. Materinya dikonsultasikan. Nggih, Pak. Nah, itu yang pertama membuat apa namanya? Materi. Kemudian Materi. kegiatannya ketiga, publikasi melalui media Facebook Sosial. misalnya, publikasi melalui website. Nah, Nggih, di Pak. setiap publikasi kan ada tahapannya itu nanti. Jadi setiap eh, media itu kan ada pengelolanya, Bu. Panjenengan nggak bisa langsung ujuk-ujuk publikasi. Tahapannya ya, koordinasi dengan admin website Yes, admin misalnya, website. admin Nggih, Pak. Facebook, admin Instagram. Nggih, Pak. Tuh. Baru terakhir kalau sudah tadi apa ya misalnya ini tadi
perencanaan sudah, kemudian membuat materi, kemudian publikasi Publikasi, website, publikasikan sosial media, media sosial. Baru yang terakhir adalah evaluasi, evaluasi. evaluasi, evaluasi pemanfaatan tadi, dievaluasi kekurangannya apa, rekomendasinya apa, seperti itu. Ya, Pak. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah rumuskan output atau hasil, Bapak Ibu. Nanti di setiap tahapan itu ada output atau hasil. Maka rumuskan tahapan itu yang mudah Bapak Ibu membuat output atau hasilnya. Contoh ini, konsultasi, kira-kira outputnya apa, hasilnya apa? Jenengan konsultasi ke pimpinan, ke mentor. Kira-kira hasilnya apa? Penyelesaian masalah, Pak. Catatan hasil konsultasi. Jenengan koordinasi. Ada notulensi koordinasi. Nanti disertai foto. Ada daftar hadirnya siapa yang ikut koordinasi. Kalau konsultasi nanti kepala atau atasan jenengan minta tanda tangan kapan melakukan konsultasi, apa hasilnya, apa yang dikonsultasikan, hasilnya apa, tanda tangan. Jenengan tanda tangan, pimpinan atasan langsung tanda tangan. Disertai dengan foto. Tuh. Bisa dipahami ya? Pak. Oke, sampai di sini sudah ada gambaran Bapak Ibu. Ya, ada ya. Kalau manuk-manuk berarti ada. Bapak main scene berarti masih bisa ganti Pak core isunya Masih masing-masing. sangat bisa diganti. Konsultasikan dulu dengan mentor. Tapi jenengan harus sudah punya konsep dulu nih. Punya konsep dulu. Oke. Punya konsep dulu. Silakan stop. Masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, sudah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih pencerahannya, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin berbagi? Saya, Pak. Ya, silakan Bu, ditampilkan. Dari yang tadi sudah disampaikan, berarti untuk part isunya nanti akan saya rubah menjadi belum optimalnya penyuluh agama di KUA Wonosari dalam media sosial. Begitu nggak, Pak? Gimana, Bu? Untuk core isunya. Ya. Kalau ini kan masih terlalu umum. Ya, ya. Dari yang tadi sudah disampaikan. Ya, sebentar. Saya ingin menambah lagi ya. Jadi, kalau misalnya di antara tadi Ibu ya, misalnya membutuhkan ada setelah membuat desain ya, membuat materi, membuat macam-macam itu, membuat materi, kemudian diperlukan kegiatan sosialisasi, berarti ada kegiatan sosialisasi. Ya, jadi bisa menambah kegiatan sosialisasi misalnya kepada CFU yang lain yang ada di seksi jaminan produk halal misalnya, Bu. Begitu Bu Ristiana ya. Jadi kita bisa menambah satu kegiatan sosialisasi. Kalau memang ini memang perlu disosialisasikan. Itu nggih? Boleh silakan Bu. Ini Pak, jabatan saya sebagai penyuluh agama ahli pertama di KUA Wonosari. Nah, ini untuk part isunya rencana nanti saya ganti dengan judul belum optimalnya penyuluhan agama di KUA Wonosari melalui media sosial. Bisa Bu ya. Bisa. Ya, belum berarti jenengan ingin mengoptimalkan ya. Gagasannya apa, Bu? Gagasannya. Gagasannya berarti pemanfaatan media sosial dalam penyuluhan agama di KUA Wonosari. Ya, bisa. Jadi core isunya mungkin begini. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyuluhan agama. Jenengan fokusnya pada pemanfaatan media sosial. Oh, iya. Gitu? Iya, Pak. Oke.
Nah, ini jenengan bisa misalnya membuat bahan penyuluhan dengan Canva, misalnya, ya kan? Membuat bahan penyuluhan berbasis dengan berbantuan AI. Hmm. Tapi kan jenengan nanti ini kaitannya dengan ini ya, dengan media sosial ya. Tuh. Oke, Pak. Bisa, Bu. Ini untuk tahapan-tahapannya sebenarnya sudah Nah, ini kalau sesuai kegiatannya tadi. kok tiba-tiba memberikan penyuluhan agama. Nah, ini kan Oh, belum, iya. iya kan? Berarti nanti Iya, Pak. kegiatannya juga dirubah ya, kegiatannya dirubah. Iya. Ya, nanti kegiatannya seperti yang ada di tahapan mungkin Pak membuat konten berupa flyer Lah, seperti itu. ininya dulu apa namanya di perencanaannya apa nanti sebelum jenengan membuat kan tentu ada kegiatan pendahuluan. Oh, iya. Apa di dalam perencanaannya? Masa tiba-tiba langsung gawe, nggak konsultasi dulu, tidak koordinasi dulu. Oh ya, melakukan koordinasi Nah, dengan kepala KUA. atau pertama misalnya membuat perencanaan membuat perencanaan Materi bahan penyuluhan. penyuluhan atau materi penyuluhan, ya kan? Iya. Kemudian nanti isinya satu konsultasi dengan pimpinan, kemudian yang kedua koordinasi dengan tim kerja, misalnya. Iya. Nah, setelah membuat perencanaan, baru kemudian membuat membuat ya, yang pertama itu kan berarti bisa masukkan itu, membuat jenis-jenis atau platform media sosial sebagai sarana penyuluhan, memetakan jenis-jenis media sosial sebagai media penyuluhan. Itu kan direncanakan dulu itu. Media Iya. apa saja yang akan saya gunakan itu berarti masuk ke perencanaan. Ya. Baru nanti tahap berikutnya membuat konten materi penyuluhan yang akan dipublikasikan melalui media sosial A. Tahapannya satu, membuat draft. Kemudian membuat draft materi penyuluhan platform media sosial A. Kemudian melakukan validasi atau editing. Kemudian melakukan ini loh Bu, di peer review, dikaji dulu oleh sesama Oke. penyuluh, ya kan? Melakukan Oke. review bersama teman sejawat penyuluh. Jadi setiap materi penyuluhan direview dulu. Itu juga bisa masuk ke tahapan kegiatan. Oh, iya, Pak. Nanti Bisa berarti dipahami? lebih, oke, sakit Pak. Berarti nanti lebih fokus ke satu saja, misalkan melalui media sosial TikTok gitu, atau bisa dua. Jadi nanti TikTok untuk fokus di videonya, terus untuk Instagram fokus di kanvanya, seperti itu. Bisa Bu, bisa. Panjenengan makanya nanti kalau panjenengan menyatakan media sosial, jenengan batasi misalnya dua, masukkan di rancangan aktualisasi, dibatasi bahwa media sosial dibatasi hanya Instagram dan TikTok. Instagram untuk konten dalam format apa, misalnya teks Player, atau oke. flyer, kemudian untuk TikTok dalam bentuk video atau Video. reel ya, reel seperti itu. Oh, Silakan gitu, Pak. Pak. Nah, Oke, untuk membuat terima video kasih. itu kan nanti ada tahapannya. Membuat storyboard, storyboard atau storyline, kemudian paham tak Bu? Iya. Nah, sebelum jenengan mengambil gambar atau typing ya, itu membuat storyline dulu. Apa yang akan saya ucapkan, apa yang akan saya omongkan. Kemudian ketika saya ngomong apakah ada gambar atau tidak, tempatnya di mana, itu namanya storyboard atau storyline. Apa yang saya ucapkan ditulis di situ. Itu tahap pembuatan video itu perencanaannya begitu. Setelah membuat storyboard, kemudian penyiapan alat, kemudian rekaman atau tapping, kemudian proses editing, kemudian proses produksi video. Oke, Pak. Nah, Baiklah, terima kasih banyak Pak Tuhan. ya, itu ya. Sampai di sini sudah terbuka ya Bapak Ibu ya. Baik. Ada yang perlu dikonfirmasi? Mau izin tanya Pak. Ya, silakan Pak Zakir. Misalnya ya Pak, apa namanya tadi kan berhubungan sama sama tupoksi masing-masing apa namanya ya
si satkernya baik itu tugasnya. Nah, Diutamakan ada tugasnya dulu, Pak. ya Diutamakan tugas tugasnya dulu. betul tugasnya. Nah, tapi kalau misalnya di KUA saya ada sulit untuk menemukan isu gitu gimana Pak? Dalam artian semuanya sudah berjalan baik, terus itu, nah itu gimana Pak? Misalnya, Pasti ada yang kurang, pasti, Pak. oh gitu. Kalau merasa baik, berarti salah dalam menganalisis. Berarti emang harus itu ya kayak Bukan mencari-cari loh ya. Bukan G. mencari-cari masalah. Berarti ada alat yang tidak tepat digunakan untuk menganalisis. Gampang, Pak. Misalnya nih, panjenengan survei. Misalnya ya, KUA ini itu sudah baik atau belum sih? Lakukan survei di bidang apa misalnya. Tugasnya kau kan banyak ya. Di bidang penyuluhan. Kemudian kompetensi penyuluh itu sendiri. Apakah kompetensi penyuluhnya sudah baik, sudah mumpuni, menurut masyarakat sudah baik atau belum? Kemudian layanan nikahnya itu penghulu. Kemudian misalnya ada proses orang minta legalisir fotokopi nikah. Pelayanan cepat atau tidak? Masyarakat harus datang apa tidak? Kalau datang itu nunggunya berapa lama? Kalau nunggunya masih lama, harusnya cepat. Berarti harus ada gagasan mempercepat proses legalisir fotokopi akta nikah. Masyarakat harus datang apa tidak? Kalau misalnya masyarakat harus datang, datang berapa kali? Apa cukup sekali datang mengambil hasil? Atau datang ngambil foto, nyerahkan fotokopi, pulang lagi, besok datang lagi? Itu bisa dianalisis, Pak. Contoh nih, masyarakat kalau mau legalisir, datang membawa fotokopi atau tidak? Legalisir bawa fotokopi. Ya kan? Iya, Padahal bawa. bisa dipercepat, bisa enggak? Kalau syaratnya bawa fotokopi sama buku nikah asli, Pak. Bisa, Pak. Contoh nih, jenengan mempercepat proses legalisir, masyarakat datang membawa buku nikah, ngambil fotokopi sudah legalisiran. Bisa itu, Pak. Caranya panjenengan membuat Google Form atau apa link yang isinya Bapak Ibu masyarakat yang mau melegalisir, silakan upload dokumen melalui link ini. Untuk mengambilnya ya, silakan membawa KTP dan bukti buku nikah untuk mengambil legalisir. Jadi masyarakat datang itu sudah tinggal ngambil saja. Masyarakat nggak perlu fotokopi. Kemenak yang nyetak yang KUA kan dapat file itu. KUA dapat file dari masyarakat. KUA dapat file dari masyarakat, tinggal cetak, stempel. Masyarakat datang, dah ini sudah jadi. Ya toh? Ya betul, ya. Masih banyak yang bisa dimaksimalkan. Kalau di sini tuh yang agak susah tuh kalau itu Pak legalisir buku nikah dari luar Pak, itu kan harus konfirmasi. Nah itu kadang dari KUA yang asalnya itu kadang konfirmasinya lama itu Pak. Itu sebenarnya masalah sih, cuman mecahinya gimana itu. Nah itu berarti antar kepala KUA itu Pak. Antar kepala Kadang KUA. ada yang dari luar Jogja, dari Jawa Timur, dari Jakarta itu lama banget konfirmasinya itu. Itu antar kepala KUA. Dan itu di luar jenengan. Ya, di luar jenengan. Nggak usah disentuh ya. Itu harus memang harus antar KUA. Kalau sudah antar KUA berarti Kemenak pusat yang membuat satu sistem untuk mempermudah konfirmasi. Itu ya. Iya, Pak. Oke. Ada gambarnya Bapak Ibu ya. Sudah, kalau ada yang masih berselimut kabut nih di sini, silakan disampaikan. Nah, sekarang terkait pemaknaan tadi, pemaknaan nih, pemaknaan keterkaitan dengan nilai berakhlak. Apa yang perlu Bapak Ibu perhatikan? Yaitu indikator. Maka kemarin saya mengatakan lihat kata kuncinya.
Kata kunci untuk berorientasi layanan di situ ada kualitas. Kualitas itu namanya itu outcome. Ya, outcome itu kalau bahasa kinerja itu outcome itu kualitas. Untuk menunjukkan sesuatu yang berkualitas itu berarti sesuatu itu sesuai dengan standar, ya kan? Sesuatu itu sesuai berkualitas sesuai dengan standar. Maka tadi saya contohkan membuat modul ajar yang sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Itu berarti memenuhi unsur kualitas. Nah, sekarang kalau Ibu nih, tadi yang Ibu Pertiwi ya, panjenengan apa standar keterkaitan berorientasi layanannya? Untuk yang tadi, Pak, Ya, itu berarti terus berarti masyarakat mendapatkan materi penyuluhan yang lebih mudah diterima. iya betul, yang mudah dipahami ya. Oke. Nah, untuk menjaga karena kaitannya dengan nilai kompeten. Nilai kompeten berarti upgrade diri, Pak, meningkatkan kompetensi. Ya, kaitannya dengan pekerjaan jenengan, kegiatan jenengan. Kompetennya berarti bukan melakukan kinerja terbaik, Pak. Maksudnya nanti terkait masyarakatnya atau bagaimana, Pak? Ya, terkait produk kegiatan yang jenengan. Jadi kaitannya dengan jenengan itu loh. Produk jenengan dampaknya untuk masyarakat gitu. Berarti mengembangkan materi penyuluhan melalui media sosial. Jadi kan materi penyuluhannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oh ya. Nah, jadi untuk mengaitkan nilai berakhlak adalah kegiatan jenengan dan dampaknya bagi masyarakat. Jadi jenengan contohkan tadi, membuat materi penyuluhan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kalau mudah dipahami berarti berkualitas. Kalau berkualitas masyarakat menjadi puas. Tujuan dari berorientasi layanan adalah kepuasan masyarakat. Masuk enggak, Bu? Masuk. Kalau masuk berarti Pak Eko ya. Masuk Pak Eko. Itu sama dengan komitmen. Dalam membuat materi penyuluhan kan mengedepankan komitmen. Kompeten ya, kompeten. Apa kata kunci kompeten? Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Jadi kaitannya dengan kegiatan jenengan, dengan tadi kegiatan membuat materi tadi, materi yang bagaimana? Materi yang mudah dipahami, itu kan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sesuai kebutuhan masyarakat. Dan terus mengembangkan konten ya, mengembangkan diri juga bisa masukkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam membuat materi penyuluhan, saya mengembangkan diri agar materi penyuluhan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengembangkan diri itu learning agility. Kemudian apalagi? Adaptif. Adaptif berarti menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Materi tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian apalagi? Terus melakukan inovasi. Platform media sesuai dengan platform media sosial yang mudah diakses. Baik menggunakan laptop maupun HP. Nah, silakan dikembangkan. Oke, sampai di sini ada yang perlu dikonfirmasi? Pak, berarti kalau guru berarti terkait dengan antara peserta didik dengan guru dalam sistem pembelajaran begitu nggih, Pak?
Bisa, Pak. bukan secara administrasi terkait dengan madrasah dengan masyarakat begitu, tapi lebih kita fokus pada ke pembelajaran siswa. begitu. Betul, ya. Ke proses sesuai dengan tugas jenengan. Jadi kepada siswa. Misalnya panjenengan ingin memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Silakan, Pak. Ya. Belum optimalnya penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, ide gagasan jenengan memanfaatkan aplikasi Kahoot untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran bla bla bla, kelas berapa di madrasah apa. Ya, Pak. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, cukup ya untuk review ini ya. Nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan coach yang lain, bukan saya. Dan insya Allah kami punya persepsi yang sama ya. Yang penting Bapak Ibu, core isu nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Yang sederhana, tetapi berdampak pada Bapak Ibu dan organisasi. Dan dapat dicapai dalam waktu 30 hari, mulai dari perencanaan sampai membuat laporannya. Oke, sampai membuat laporannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah selesai di agenda. Ada yang mau tanya? Silakan. Pak, mohon izin bertanya Pak. Terus kalau misalnya kami mau ganti yang lebih spesifik ini core isunya, nanti untuk di tugas selanjutnya atau yang kemarin kami kirimkan harus direvisi atau ikut Pak? Yang kemarin biarkan Kan sudah berlalu. Jadi coaching agenda 1, 2, 3 itu mereview agenda 1, 2, 3 dan sekaligus menjelaskan habituasi. Nah, di hari Senin itu nanti Bapak Ibu baru mulai masuk coaching pertama. Di coaching pertama itu Bapak Ibu diminta menentukan core issue, kemudian membuat atau menentukan gagasan kreatif inovatif tadi yang seperti saya contohkan. Kemudian hari berikutnya Bapak Ibu sudah membuat metrik kegiatan, tahapan kegiatan, output atau hasil, kemudian keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak. Jadi ada 6 kolom. Itu di hari ke-15. Hari ke-12 Bapak Ibu sudah mulai awal masuk coaching. Itu hari Senin kalau tidak salah. Nah, kemudian begini, konsultasikan ya, bahwa core isu yang diangkat pastikan sudah dikonsultasikan dengan mentor. Nanti kalau ketemu coach, sampaikan, Bapak coach atau Ibu coach, core isu ini sudah saya konsultasikan dengan mentor dan sudah disetujui. Mohon bimbingannya. Itu nggih. Jelas Bapak Ibu? Baik, kalau jelas, kita akan masuk agenda berikutnya. Hari ini adalah hari terakhir kita bertemu dalam agenda 2. Kami ingin Bapak Ibu merumuskan agenda 2 ini dalam 2 kata. Pembelajaran agenda sebanyak 44 jam yang terbagi menjadi 2. 18 jam sinkronus dan 26 jam asinkronus dirumuskan dalam 2 kata. Silakan waktu 1 menit untuk merumuskan agenda 2 dalam 2 kata. Sangat menantang. Gitu Pak, maksudnya dirumuskan dulu ya, dirumuskan dulu. Nanti saya tunjuk satu-satu. Nah, sambil Bapak Ibu merumuskan, di sinkronus ini Bapak Ibu kami minta untuk membuat learning journal. Ya. Learning journal ini sebagai tugas individu yang keempat. Ya. Ditulis dalam kertas A4 spasi 1,5 huruf Arial font 11 PDF. Diupload di BLC kelompok 4 tugas individu ke-4 agenda 2
Bapak Ibu tidak perlu tanya berapa halaman. Nanti itu akan menginspirasi saya untuk mempersulit Bapak Ibu. Ya, tidak usah tanya berapa halaman. Ya, boleh 1 halaman ya, yang penting dibuat yang sudah. Nanti kalau sudah di-upload di BLC. Ini. Tugas individu 4, kelompok 4, agenda 2. Subhan, gitu nggih. Oke. Silakan Bapak Ibu ungkapkan 2 kata tentang agenda 2. Dimulai dari Ibu Qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wawasan bermanfaat. Wawasan bermanfaat. Agenda 2 berakhlak, bangga melayani adalah wawasan yang bermanfaat. Berikutnya Ibu Restiana Ruli Pangestuti Neng Buri. Monggo. Terus belajar, Pak. Harus terus apa? Belajar. Terus belajar. Ibu Restiana terus belajar. Kapan turun Ibu? Berikutnya Ibu Rina Jayaning Tias. Aktif inspiratif. Aktif inspiratif. Berikutnya Ibu Pertiwi Tuti Rahayu. Luar biasa. Luar biasa. Kelompok mau ya ono sing ngomong luar biasa. Waduh. Berikutnya Pak Sukron Niam. Inspiratif berwawasan. Inspiratif berwawasan. Berikutnya Ibu Wikan Kurniawati. Muda terus. Apa Bu? Muda terus. Muda terus. Semangat muda ya. Semangat muda. Berikutnya Pak Wildan Ahmad Syakir. Pak Subhan menyenangkan. Agenda 2-nya Pak, bukan saya Pak. Oh, nggak pengaruh sendiri loh nanti ini. Agenda 2-nya Pak, materi berakhlaknya. Materi menyenangkan. Materi menyenangkan. Berikutnya Ibu Utami. Transformasi diri, Pak. Transformasi diri, Pak Teguh Prasetyo. Pelajaran terbaik, Pak. Pelajaran terbaik berakhlak, Pak Trisetyo Darmawan. Mantap Jaya. Mantap Jaya, Pak Sabit Banani. Ilmu baru. Ilmu baru. Berakhlak adalah ilmu baru. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum Bapak Ibu mengakhiri kegiatan ini, saya ingin share Bapak Ibu. Dari sumber yang Baik, saya ingin share cerita tentang wortel, telur, dan biji kopi. Pernah mendapatkan ini Bapak Ibu? Belum. Belum, Pak. Wortel, telur, dan kopi. Taruhlah 3 mangkok berisi air di atas api. Mangkok yang pertama, masukkan wortel. Lalu mangkok yang kedua, masukkan telur. Kemudian mangkok yang ketiga, masukkan biji kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk kopi. Didihkan ketiga mangkok tersebut selama 15 menit. Kemudian ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Wortel, telur, dan biji kopi yang telah diubah menjadi bubuk kopi. Kita lihat nih. Wortel masuk dalam kondisi keras. Ya kan? Sekarang menjadi sangat lunak. Jadi wortel itu kalau dipanaskan kan jadi lunak gitu. Kemudian telur. Telur masuk dalam kondisi lembut, bahkan gel, cair. Sekarang menjadi keras.
Nah, kemudian apa yang terjadi dalam bubuk kopi? Bubuk kopinya hilang, tetapi airnya menjadi berwarna kopi dan memiliki aroma kopi yang nikmat. Apalagi kopinya mahal. Kopi mahal itu aromanya nikmat, Bapak Ibu. Tak kandani, aku wis ngerasake kopi sing regane larang. Mantap Pak sih Pak. Mantap. Ya, Kopi ya. kopi. Ya, jadi bubuknya hilang, bubuk kopinya hilang, tapi airnya menjadi berwarna kopi dan memiliki aroma kopi yang nikmat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu? Sekarang pikirkan tentang kehidupan. Hidup tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup sangat keras. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang harus berjuang 1 kali, 2 kali, 3 kali untuk lolos menjadi CPNS, lolos menjadi PNS. Termasuk di pelatihan ini. Berjuang keras menyelesaikan tugas-tugas. Yang setiap agenda itu tugasnya bisa lebih dari 1. Tidak selalu mudah. Semuanya tidak seperti yang kita harapkan. Bayangan kita, wah pelatihannya online, enaklah tinggal ikut saja. Sementing Zoom, ternyata kok ada tugas-tugas. Di luar ekspektasi kita, di luar pikiran kita. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita kerja keras tetapi mendapatkan hasil yang sangat sedikit. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Kemudian kita coba lihat mangkok tadi ya. Air yang mendidih ini adalah ibarat persoalan hidup. Panas, menggelegat, membuat kita tidak bisa duduk nyaman. Ibarat persoalan hidup. Kelihatannya baik-baik saja. Tetapi sebetulnya ada banyak pikiran yang berkecamuk di pikiran kita. Ada banyak bisikan-bisikan persoalan kehidupan. Kita dalam menghadapi persoalan hidup bisa seperti wortel. Kita masuk dengan keras dan kuat. Tapi kemudian kita keluar dengan lunak dan lemah. Kita punya semangat baja, ingin mengubah kondisi tempat kerja. Kita semangat. Dengan semangat baru, gairah baru. Kemudian karena kita diterima sebagai CPNS, kemudian lulus PNS, semacam ada euforia. Semangat terus, keras kuat. Tapi kita tidak tahan dengan kondisi kantor, akhirnya kita apa? Kita menjadi orang yang lunak dan lemah. Itu wortel. Kita menjadi sangat lelah, kehilangan harapan, kita menyerah. Tidak ada lagi semangat berjuang. Maka jangan seperti wortel. Wortel. Kemudian kita juga dapat seperti telur. Kita mulai dengan hati lembut dan peka. Begitu masuk kantor pertama, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Kita ramah. Karena merasa saya pegawai baru, saya harus sopan. Ternyata banyak juga yang sinis kepada kita. Pegawai baru. Kowe iki nembe CPNS. Ada yang pernah seperti itu? Saya pernah. Bocah nembe wingi sore, nembe wingi CPNS kemaki. Coba bayangkan. Saya pernah dibilangi seperti itu. Tapi orangnya sudah pensiun. Bocah nembe wingi CPNS kemaki. Saya pernah dibilangi seperti itu, Bapak Ibu. Karena waktu itu posisi saya berada di sekretaris kepala Bali. Jadi kan tahu gitu ya, harus begini begitu. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita inginkan. Kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Ketika kita dihina seperti itu, kadang ego kita muncul. Asem, wah aku dinyek, diomong kemaki, macam-macam. Kadang kita ada reaksi seperti itu. Kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa
perasaan. Maka kita jadi benci pada orang lain, kita juga benci pada diri sendiri. Hati kita menjadi keras, membeku, tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanya kepahitan. Maka jangan seperti telur. Nah, sekarang yang ketiga, kita dapat seperti biji kopi. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi. Bubuk kopi yang mengubah air. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi. Bubuk kopi tetap hitam. Airnya juga ikut hitam. Bubuk kopi yang mengubah air. Airnya berubah karena bubuk kopi. Coba cium, rasakan, lalu minum. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya. Makin bergolak persoalan hidup, kalau kita menikmati, kita jalani, kita rasakan, kita ambil hikmahnya, maka akan semakin nikmat, manfaat, semakin bermanfaat segala persoalan hidup, dan akhirnya hidup kita akan semakin nikmat. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya. Makin panas persoalan hidup, makin bermanfaat hidup kita. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Dan kita belajar sesuatu. Kita mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Kita tumbuh bersama pengalaman. Dalam waktu 30 hari aktualisasi nanti, Bapak Ibu akan mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Bapak Ibu akan terasah sehingga tumbuh bersama pengalaman. Kita membuat dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Kemudian, bahwa untuk sukses, kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar. Kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Demikian Bapak Ibu. Semoga kisah wortel, telur, dan kopi menginspirasi kita semua. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan. Selama kita sinkronus, barangkali ada salah kata, sekali lagi mohon maaf. Dan untuk Bapak Ibu semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti pelatihan dasar ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan. Terima kasih Pak Subhan. Sami-sami. Silakan live meeting boleh, live room boleh. Jangan lupa tugas nih Bapak Ibu. Nggih, Pak. Iya, Pak.